bacaan sholat. Arti bacaan sholat kan nggak banyak. Cuma semacam Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Kalau nabung ada potongan admin 5%, apakah termasuk riba? Nabungnya di mana? Kalau potongan admin ini sebenarnya tidak ada problem. Itu jasa karena dia membantu menyimpankan uang kita. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang suka bilang semesta merestui? Semoga semesta merestui. Bagaimana hukumnya? Tidak ada problem. Karena memang ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan, itu Allah meridhoi. Dan ada beberapa amal yang itu hewan-hewan pun menyukai dan mendoakan kita. Ya, itu dalilnya jelas. Cuma kalau bisa semoga diridhoi ya, kayak gitu. Lipstick aku button scrub ya. Ustazah, oke, kalau sedekah ke suami gimana hukumnya? Boleh, nggak masalah. Setiap istri membantu keuangan suami itu dinamakan dengan sedekah. Ustazah, imam baca ayatnya panjang, kita nunggu lama dalam hati. Bolehkah istighfar? Nggak perlu, cukup dengarkan aja. Batas akhir sedekah subuh jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, malam aku sholat jadi kepikiran soal celana dalam mau dikemanain. Ada-ada aja pun kawan ini. Udah nanti malam jangan pikiran celana dalam lagi. Ustazah, baju yang kita pakai tidur, kita pakai sholat subuh gimana? Selagi tidak kena najis sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mau mandi sebelum subuh itu jauh lebih baik. Oke, aku aja anak muda mandi sebelum subuh. Masa udah usia 40-an, 60-an, udah expired usia tahajud menjelang azan subuh mandinya telat. Aku aja anak muda mandi subuh, geng. Masa kalah sama aku? Slebeu. Oke ya. Ustazah, kadang pikiran kemana-mana. Kadang ngantuk Zah kalau imam baca ayat. Enggak apa-apa. Yang penting imam itu akan menggantikan kekeliruan atau pikiran kita yang kemana-mana itu. Nggak usah khawatir ya. Ustazah, hukum istri cari nafkah karena suami nggak dapat kerja. Kalau istrinya ridho, pahalanya besar. Kalau istrinya ridho, pahalanya besar ya. Oke, Ustazah dingin, mandilah sebelum subuh. Banyak yang nggak mandi sebelum subuh, guys. Patutlah teman-teman kalau lagi live ngantuk-ngantuk. Aku aja mandi sebelum subuh aku. Mana coba kalahkan aku dong. Berani-berani sini. Aku mandi sebelum subuh, guys. Gimana ceritanya? Subuh itu aku udah mandi, sudah melakukan aktivitas yang sepatutnya, ya sholat subuh dan lainnya. Terus aku live, udah pakai baju, pakai parfum aku. Gimana ceritanya? Kalah teman-teman, kalah semua. Udahlah 3 tahun masuk live nggak pernah ngomong, ngetik doang bisanya. Aku tengok ngomong kayak gini terus terang berani ya kan. Mandi nggak ada dingin karena belum terbiasa aja. Oke. Ustazah, yang belum mandi. Mana ceritanya? Mandi sebelum subuh, sunnah ya. Oke, pakai air hangat Zah? Enggak, aku nggak pakai air hangat. Water heaterku nggak pernah hidup, entar rusak sekarang nggak ngerti aku ya. Nah, air hangat di rumahku nggak pernah hidup guys. Mana ceritanya? Ustazah ngomong sendiri. Ustazah, niat sedekah subuh, doa. Lebih tepatnya doa sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Jadi kayak gini kan, sekarang sedekah subuh tuh udah dikumpulkan kan, 2000, lalu kan yang sedekahkan. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu ya. Oke, pekan baru panas ya, mandi sebelum subuh bukan karena panas ya, karena supaya kita segar ya teman-teman ya. Top 1% orang hebat di dunia mandi sebelum subuh walaupun dia non muslim. Top 1% orang di dunia itu rata-rata mandi sebelum subuh walaupun dia non muslim. Ya kan, ini belajar agama tiap hari, ikuti live Ustazah Nela Kece Badai tiap hari, bertanya tiap hari, mandinya jam 9. Gak masuk geng, mandi sebelum subuh mulai besok semuanya nih, berapa manusia nih? 2000 manusia, mandi sebelum subuh. Ya gimana ceritanya? Hafal doa sujud sahwi, doa dapat jodoh, hafal cara sholat duha, cara sholat tasbih, mandinya jam 9 pagi. Gimana ceritanya? Oke ya, Ustazah betul.
Ustazah, oke, doa panjang umur. Mau dihafal nggak? Mau dihafal nggak? Mau dihafal. Kalau dihafal doanya gini. Allahumma tawil umurana wasahih ajsadana wan nawwir qulubana. Ya Allah, panjangkan usiaku, kemudian benarkan jasadku dan berikan cahaya pada hatiku. Oke, paham ya? Nah, kalau ada yang hafal, ini nih dia. Ada yang hafal nih teman-teman kita nih. Hei, mandi sebelum subuh ya. Besok pagi aku absen live pagi, yang belum mandi jewer telinga sendiri. Besok pagi aku live jam 6 kan, yang belum mandi, mana ceritanya, yang belum mandi jewer telinga sendiri. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu doanya ya. Nah, oke, Allahumma Allahumma tawil umurana wasahi ajsadana wan nawwir qulubana, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mandinya keramas enggak ya? Kalau keramas enggaknya tergantung teman-teman semuanya mau keramas atau enggak. Cuman kalau Jumat ya mandi keramas lah. Tapi enggak mungkin keramas Jumat doang, geng. Mandilah, oke? Mandi pun aku suruh pula. Deh. Oke, nah daerah kami sangat dingin, Zah. Belum terbiasa aja. Sunnahnya mandi sebelum subuh. Rasulullah itu mandinya sebelum subuh ya. Oke, mandi pun aku suruh pula. Oke, kalau nggak mandi sholat subuhnya sah nggak? Sah, sah sih. Kalau nggak mandi sholat subuhnya sah nggak? Sah sih. Tapi apakah ini membatalkan ajakanku untuk mandi sebelum subuh ketika aku bilang sah? Kalau aku bilang nggak sah, salah pula aku. Sah sih teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Dosakah kalau Ustazah, dosakah kalau ngefan dan pengen lihat imam besar Masjidil Haram? Boleh, silahkan. Imam Abdurrahman As-Sudais, coba tanya ke ininya, ke tour leadernya, teman-teman ya, bahwa itu ada tempat imam sebelum dia sholat fardu. Itu bisa dilihat kok teman-teman. Nah itu tour leadernya tahu itu. Jadi imamnya tuh berkumpul, dia siap-siap pakai jubah, nanti diarahkan sama polisi untuk pergi ke tempat mihrabnya ya. Ustazah, tahajud saya tidak pernah mandi, Zah. Gimana itu? Nggak apa-apa sih, sah sih teman-teman, sah aja. Nah cuma kalau tahajudnya jam 3 ya mandi tengah malam juga nanti nggak juga bagus untuk kesehatan. Jadi mandi itu bagusnya sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Ustazah, boleh ndak wudu kalau mau tidur sholat taubat dulu? Boleh, kan habis ngambil wudu sholat sunat taubat, nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Doa agar bisa bawa orang tua umroh. Allahumma rzuqna. Kalau dia sama orang tua pakai na. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, dengar ya guys, mandi sebelum subuh. Aku aja mandi sampai 3 kali sehari guys. Pagi sebelum subuh aku mandi. Terus melakukan aktivitas ibadah dan lain-lain. Lalu aku live jam 8 live, jam 10 kajian. Setelah itu aku pulang, kemudian aku sholat zuhur dengan ibu-ibu ya di masjid. Lalu kemudian aku makan siang, terus aku mandi. Gitu, baru nanti aku lakukan aktivitas. Kalau kerja ya kerja, kalau seandainya aku lagi ngezoom ya ngezoom, kalau aku nguji ya nguji, kalau aku tidur ya tidur, tapi mandi karena udah dari pagi beraktivitas ya kan. Nah nanti mandi lagi sore. Nah, ceritanya mandi aja disuruh-suruh sama Ustazah Nela kece badai. Mandi ya geng ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, perasaan Bandung dingin banget. Perasaan kalau aku pulang kampung ke Bukit Tinggi dingin juga, mandi juga aku. Ya, gimana ceritanya nih? Bom, mirip Bom. Mandinya 2 minggu sekali kayak kamu Bom. Kucingku mandinya 2 minggu sekali guys. Ustazah, oke sebentar ya. Nah ini dia doa mau umroh ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Memang mandi itu persoalan sih, karena nggak dosa sih nggak mandi. Memang ada sebagian teman-temanku itu yang aku tak sebut nama, ada yang mau berangkat kerja nggak mandi tapi tetap produktif.
mau live nggak mandi sampai live-nya 8 jam ya, tapi tetap produktif. Dosa nggak aku, Nel? Enggak sih, aku cuma bilang memang nggak dosa sih. Iya kayak gitu, kayak mana lah aku bilang dosa, salah pula aku ya kan. Ya udah lanjutkan aja lah kalau nggak mandi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, mandi pakai air hangat boleh. Doa ingin punya keturunan. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, coba catat guys, catat ya. Ini doa minta keturunan dan minta jodoh. Nih dia, nih aku catetin ya. Aku catetin, gayalah aku sematin ya. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, kalau udah witir habis isya, habis tahajud witir lagi nggak boleh mbak. Witir cuman boleh 1 kali mbak. Ya, witir cuman boleh 1 kali mbak. Jadi kalau mbak sholat isya, lalu kemudian mbak dia isya kan, kemudian tengah malam mbak boleh, terus kemudian mbak witir. Habis isya mbak dia isya dulu ya mbak dia isya dulu, lalu kemudian sholat witir, tengah malam mau tahajud boleh. Tapi mbak nggak boleh witir lagi ya. Oke, share tautan, tap layarnya ya guys. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke aman ya. Oke sebentar. Ustazah, sebentar ya. Berdosakah menonton live berondong bening? Jangan. Wala taqrabuz zina, ya, jangan dekati zina. Itu kalau ada perasaan suka itu bahaya kalau dengan lawan jenis. Jaga ghaddul basar, tundukkan pandangan. Laki-laki juga ngelihat video perempuan joget-joget, ghaddul basar, tundukkan pandangan ya. Oke, bagaimana doa supaya anak mau mengerjakan sholat tanpa disuruh terus? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, sholat duha kapan? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 1,5 jam sampai dari 2,5 jam dari azan subuh lebih kurang ya, sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya teman-teman ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, 2 gurita halal mbak ya. Oke, ini dia doa anak soleh ya. Rabbi habli minas salihin ya. Sholat witir penutup sholat wajib ya Zah? Enggak Mbak Maria. Witir itu bukan penutup sholat Mbak. Witir itu mengganjilkan sholat aja. Jadi subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Kemudian isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir, tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Tapi kalau habis isya belum witir, nanti witirnya setelah tahajud boleh, nggak masalah. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud dan witir. Sholat taubat itu kapan? Sholat taubat itu siang dan malam bisa Mbak Yuzi, nggak masalah. Siang dan malam bisa, kecuali jangan habis asar dan habis subuh. Caranya kayak sholat subuh aja kok ya. Ustazah, kalau sholat duha jam 10 masih bisa. Sekali lagi 1 jam menjelang azan zuhur masih bisa. Ustazah, cara membayar hutang orangnya udah nggak ada. Masih hidup nggak? Kalau dia masih hidup, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar uang 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Tapi kalau ketemu lagi sama dia, tanya, aku udah ganti uangmu dengan sedekah. Ya, bagaimana ini? Kalau dia tetap mau, aku butuh duitnya, makanya aku cari kamu. Ya udah, teman-teman tetap harus bayar, ya. Ustazah, oke, aku mau minta doa agar anak saya mendapatkan pekerjaan terbaik. Lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Salam kanan, salam kiri, lalu minta sama Allah agar anaknya dapat pekerjaan pakai bahasa Indonesia aja, ya.
Ustazah, kalau cowok suka tapi aku nggak mau pacaran, terus dia ninggalin gimana ya? Ya udah biarin aja. Kalau dia mau ta'aruf dan nikah ya, kita nggak mau pacaran, tapi dia ninggalin kitanya baper. Nggak usah, keep moving. Manusia punya antivirus kok untuk melupakan seseorang. Mbak Tini diem ya. Ustazah, cara biar cepet khatam Quran, ibu-ibu yang banyak kegiatan di rumah. Khatam Quran sih nggak perlu cepet-cepet. Kalau mau santai, yang penting konsisten. Baca aja 2 lembar setiap habis sholat ya. 2 lembar setiap hari. 2 lembar, 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 2 lembar ya. Itu dia insya Allah 4 bulan hatam kok ya. Oke, Ustazah, sholat hajat 2 rakaat ya. Ya kayak sholat subuh aja. Sholat hajat itu kayak sholat subuh aja, nggak ada bedanya. Bedanya cuma niat doang. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, nggak ada beda ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar. Yang mesti duluan mengurus orang tua yang sakit atau anak juga lagi sakit? Sebenarnya anak ya, karena orang tua bisa diwakilkan dengan yang lain. Coba disiasati aja ya. Ustazah, oke, ya ini niat sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 lembar mbak, bukan 2 halaman. Kalau 2 halaman jadinya 8 bulan ya. Ustazah, kapan waktu sholat hajat? Ustazah, sholat hajat kapan? Sholat hajat itu kapanpun bisa mbak. Kapanpun bisa mbak, siang dan malam bisa. Habis duha boleh, sebelum tidur boleh, tengah malam boleh. Karena sholat hajat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Masih ingat teman-teman, 5 sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Nah, apa sholatnya? Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Apa yang dibaca? Ya kayak sholat subuh aja. Ayat pendeknya bebas. Niatnya doang yang beda. Niat sholat itu kan cuman sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kan gitu-gitu aja kan. Oke gitu ya. Ustazah, apa hukumnya chattingan sama lawan jenis? Tergantung isi chatnya. Kalau isinya pekerjaan nggak masalah. Kalau isinya adalah muamalah, jual beli nggak masalah. Upah mengupah nggak masalah. Tapi kalau isinya lagi apa bang? Udah di mana belum? Udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Nanti aku risau loh. Aku nggak mau loh kamu kenapa-napa. Please deh. Itu nggak boleh. Itu namanya jinsiah. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, apakah pakai parfum yang mengandung alkohol tidak bisa dipakai sholat? Nggak bisa. Jadi usahakan parfum non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil. Ustazah, sedekah subuh bisa diberikan ke orang tua bebas. Bebas aja. Lupa tahiyat awal boleh sujud sahwi. Ustazah, oke, iya, oke ya. Ustazah, saya masih kadang-kadang mandi sebelum subuh. Laporan diterima ya, lebih kurang mandilah kalau bisa. Seger, mood booster, enak bangun pagi seger ya guys. Oke, masa netizen akun Ustazah Nela Luki Kece Badai mandinya 1 kali sehari? Mana ceritanya? Oke, Ustazah, Oke, hukuman bagi jinsiah ya berdosa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah ada Mbak Ian asal nggak diminum katanya ya. Alkohol itu tidak dibolehkan secara zatnya. Zatnya. Sama dengan ada yang ngomong gini. Ya, ini ada juga aku dengar gini. Babi itu yang haram kan cuman dagingnya. Berarti tulangnya nggak haram katanya. Berarti kulitnya nggak haram. Kan yang haram tuh dagingnya. Nggak bisa digitu-gituin Islam. Al-haramul khinzir lidzatihi. Haramnya babi itu karena zatnya. Jadi mau zatnya, mau kukunya, mau matanya, semua haram. Ya kan? Nah, sama dengan ada yang bilang gini. Minuman keras itu haram kalau memabukkan aja. Kalau nggak mabuk berarti dia tidak haram.
Ada yang bilang kayak gitu guys. Makanya boleh minumnya cuma 1 sendok aja. Yang penting gak mabuk. Ada, itu kan logika. Ya, faktanya apa? Al haramul khomru lidzatihi. Haramnya khomar itu karena zatnya. Zatnya haram, mau sedikit, mau tetes, 2 tetes, tetap dia haram. Ya, Ustazah, oke. Di Dieng mandi cuma sekali sehari, Zah. Di Jerman sekali 10 hari malah. Ganti bajunya sekali 10 hari malah. Ya udahlah, kalau mau kayak gitu nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ya udah, nggak usah mandi aja, nggak apa-apa. Oke ya, Ustazah, apakah sholat yang tadi disebutkan bisa dibaca surat-surat pendek? Benar Mbak Sari. Baca surat-surat pendek bisa Mbak Sari ya. Oke gitu ya, bisa aja ya teman-teman ya. Oke, ini ngetiknya kok berantem guys, ngetik tuh pelan-pelan guys, berantem di kolom komen. Ceritanya rame kali, ketawa lah isinya macam-macam nih. Aku berusaha fokus dan membaca guys. Oke, ngetiknya pelan apa guys? Jangan ngetik pakai napas. Ketik pakai jari biar lambat sedikit. Ustazah, bolehkah baca Yasin untuk orang masih hidup? Boleh. Baca Yasin untuk orang masih hidup boleh ya. Teman-teman is okay, nggak jadi masalah ya. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini sehatlah anakku dan seterusnya, itu boleh ya. Ustazah, tidur pisah dengan suami, alasan ROKOK gimana? Pisah tidur dengan suami itu tergantung daripada kedua belah pihak. Kalau keduanya ridho, boleh. Kalau salah satunya nggak ridho, maka yang satunya berdosa. Tapi rumah tangga yang sakinah itu itu biasanya satu kamar ya. Yang satu kamar pun belum tentu sakinah, apalagi beda kamar. Pagi suaminya kerja, istrinya ngapain, ujung-ujungnya tidak ada quality time. Masa itu juga aku yang ngajarin? Oke ya. Ustazah, oke. Kalau minta doa, boleh nggak minta bayaran Ustazah? Nggak boleh ya. Memang aku lihat salah satu akun yang kalau mau didoakan dia harus nge-give dulu, dan ini lucu. Ya, teman-teman jangan ikut-ikutan, jangan dibesarkan karena itu membuat situasi menjadi tidak bagus teman-teman. Bu, doakan saya ini. Oke, boleh, give-nya dulu. Fakta ada, na'udzubillah. Semoga Allah mudahkan. Mungkin itu terjadi karena ketidaktahuan, kita berbaik sangka itu terjadi karena ketidaktahuan daripada hostnya dan ketidakmengertian para netizennya. Semoga membaik ya teman-teman ya. Nah itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Minta doa, kirim gift dulu. Gimana ceritanya kan? Nah itu nggak boleh. Ya kita berbaik sangka, mungkin masih belum mengerti aja. Semoga ke depan ketika udah mengerti, beliau tidak mengulangi lagi dan lebih wise, lebih bijaksana memberikan edukasi. Ustazah, gimana ya? Sebentar ya. Apa Mbak Rosa nangis pula? Oke, sebentar. Suamiku nggak nafkahin, sebentar ya. Sudah nggak nafkahin 40 tahun. Sudah meninggalkan anak dan nikah lagi. Sudah lost contact, sahkah istri nikah siri? Gugat dulu Mbak, gugat dulu. Karena ketika dia ngomong 40 tahun yang lalu dia pernah ngomong talak enggak? Kalau dia pernah ngomong talak, Mbak boleh langsung nikah. Tapi kalau dia nggak pernah ngomong talak, maka Mbak harus gugat dulu baru bisa nikah. Ya, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau chat nawarin makan pada pimpinan lawan jenis nggak ada masalah kalau sekedar niatnya karena Allah, bukan niatnya memikat hatinya. Memberikan hadiah ke lawan jenis nggak ada masalah, tapi tujuannya bukan memikat hatinya, tetapi tujuannya adalah karena Allah ya. Oke, gitu ya. Oke, gimana kalau Ustadz yang ceramahnya dibayar? Nggak apa-apa. Utsman bin Affan itu kalau ceramah diberikan 1 kilogram emas, teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting secara nyata dia tidak menggunakan tarif. Ya, yang dibayar dari Ustadz itu bukan karena ilmunya, tapi dia telah mengganti waktunya. Contoh misalnya harusnya dia bisa ngurusin anak, tapi akhirnya dia malah ceramah. Harusnya dia bisa bekerja demi menghidupi anak istrinya, dia malah memberi ilmu kepada orang lain. Nah, secara hukum itu tidak ada masalah.
Yang penting adalah tidak boleh menyatakan tarif di luar kapasitas jemaah atau bertarif, itu tidak dianjurkan. Dan jemaah pun kalau Indonesia, I think sih aku udah 22 tahun ceramah ya guys. Mereka sangat menghargai ustadz. Jadi nggak perlu sebenarnya aneh-aneh sih dengan jemaah. Mereka sangat menghargai ilmu loh. Aku selama 22 tahun nggak pernah dikecewakan oleh jemaah. Jadi bertarif nggak boleh, tapi percayalah ketika kita memberikan ilmu, orang akan menghargai kita dan berkah. Dan aku nggak pernah susah dengan dakwah. Artinya karena aku ceramah hidupku susah, nggak pernah. Ada berkah di sana, uangnya ketemu, kemudian bisa beli apapun, bisa bersedekah juga. Dan tentu harus ada pekerjaan lain supaya dakwah tidak dijadikan tujuan mencari uang. Kayak gitu ya. Tapi secara hukum nggak ada masalah ya. Karena Utsman bin Affan itu kalau dia kajian itu dikasih besar sekali oleh jamaahnya. Itu cuman karena kita menghargai dia, guru kita, karena harusnya dia bisa cari rezeki nih, gitu kan. Cuman dia kemudian memilih untuk mengajarkan kita. Nah, hanya semacam tanda sedekah kepada orang yang beriman kan bagus aja, gitu sih guys ya. Tapi kalau makanya saran aku sih, kalau ada teman-teman punya anak ustadz, mau punya orang tua ustadz atau ustazah, usahakan dia punya pekerjaan sehingga itu tidak dijadikan sebagai tujuan ya, pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya selain daripada dia harus berdakwah. Tapi so far Indonesia bagus, Indonesia sangat menghargai ulama ya. Khususnya bila mendoakan mertua perempuan apa masih pakai walidayah? Ya, boleh ya. Walidayah boleh sekali ya. Teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman bisa berteman dengan aku di akun ini dan bisa ngobrol santai bareng aku. Khususnya mulai dakwah sejak kecil ya, sudah 22 tahun. Khususnya sebentar ya, doa 2 tahun belum dikabulkan. Coba pelan-pelan ya. Doa kita itu Allah kabulkan teman-teman. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan 3 bentuk. Yang pertama adalah Allah kabulkan langsung sesuai dengan yang kita mau. Ya Allah, saya pengen rezeki. Tahu-tahu dapat rezeki gitu kan. Nah, gitu ya. Oke, dapat rezeki gitu kan. Atau kemudian setelah itu dia atau cara yang kedua yaitu Allah nggak kasih rezeki, Allah ganti dengan suaminya yang tidak soleh, kemudian mendadak dia soleh dan seterusnya. Atau Allah akan ganti di hari akhirat. Doa aja ya, doa agar anak tidak durhaka, Robbi habli minas solihin. Rambut rontok hilang dosa, nggak ada rambut hilang dosa. Hafalan Al-Quran hilang dosa. Kalau rambut hilang, hilangin aja, nggak apa-apa. Ya, oke, Ustazah, kalau sholat fajar itu apa? Fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya, teman-teman ya. Oke, nama lainnya adalah qobliyah subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, aku dapat rezeki ada orang kirim buah-buahan saat suamiku lagi sakit, Masya Allah ya. Semoga Allah luaskan rezeki ibu yang suaminya lagi sakit, Allah sembuhkan ya. Ustazah, sebentar, sudah ditalak kinayah 3 kali, apa masih harus gugat kalau mau nikah lagi? Enggak. Kalau nikah siri tentu nggak harus gugat lagi. Kecuali kalau dia nikah resmi dengan suami yang kedua, harus gugat karena harus ada surat nikahnya, surat cerainya baru bisa dibuatkan surat nikahnya ya. Pada mau nikah lagi. Banyak kali sih jodohnya, mau nikah lagi dari tadi pagi ku tengok. Banyak kali, geng. Kasihan itu, bagi-bagilah sama Mbak Tini. Ustazah, kalau semoga sakinah ya. Ustazah, sebentar ya. Waktu sholat syuruk itu jam berapa? Ya dari azan subuh, 1,5 jam dari azan subuh ya. Nah, waktu sholat syuruk itu kapan? 1,5 jam dari azan subuh ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, ya. Oke, lagi laku, iya. Lagi promo kali ya, lagi promo COD gitu ya. It's okay, nggak ada masalah. Menikah nggak ada masalah, ya. Yang masalah tuh berzina, ya kan? Nikah lah, nggak apa-apa. It's okay. Ustazah, gimana? Oke, sebentar ya. Kalau salam pakai SS, ASS nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kalau kita mendengarkan salam kita jawab ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sebentar lagi Mbak Khotimah ya. Ustazah, apakah boleh sedekah subuh berbeda-beda nominalnya? Boleh, nggak masalah. Hari ini 2.000, besok 5.000, besok 2.000 bisa. Cuman untuk tahap pemula aku nggak nyaranin beda-beda jumlahnya. Yang aku saranin adalah permanen jumlahnya. Karena gini guys, kalau dia jumlahnya berbeda, hari ini 2.000, besok 5.000, besok 2.000, besok 20.000, besok males. Kan kemarin 20.000, nggak jadi guys. Jadi nggak konsisten kita. Untuk tahap awal ya permanen aja dulu. Nanti kalau udah pasti dia 5.000, pasti bisa 2.000 baru boleh naik turun ya. Ustazah, oke aman ya. Oke baik-baik. Pusing batuk tapi tetap puasa. Boleh nggak? Selagi masih sanggup boleh. Kalau nggak sanggup nggak boleh dipaksa, berdosa. Ya, nggak boleh dipaksa kalau nggak sanggup ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah keluar belanja pakai daster yang panjang semata kaki. Oke, boleh. Pakai jaket. Oke, boleh. Sama jilbab. Oke, boleh. Gitu nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Ustazah, kalau oke aman ya. Saya mau tanya, kalau sholat dengkul ditekuk hukumnya apa? Kalau sholat dengkul ditekuk, maksudnya kenapa? Sakit mbak? Kalau sakit, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke, baik-baik. Bolehkah di satu malam sholat sunat taubat, terus tahajud, terus witir? Boleh, tiap malam pun nggak apa-apa. Sholat taubat, tahajud, witir, atau hajat, taubat, tahajud, witir, atau dibalik boleh witir, taubat, hajat, tahajud, oke, nggak masalah. Bukan suatu malam ya, setiap malam pun boleh ya. Oke, enak banget kan Mbak Murti? Mantap lah madunya ya. Ustazah, oke, saya mau ikut sholat subuh berjemaah, tapi belum sholat sunat qobliyah subuh. Nggak apa-apa. Jadi gini, Mbak. Kalau kita di masjid, misalnya kan kita nyampe masjid tuh antara azan dan iqomah tuh kan. Terus kita kan qobliyah subuh kan. Rupanya baru 1 rakaat, orang udah iqomah guys. Maka jawabannya berhenti sholatnya, ikuti imamnya. Karena menurut Imam Nawawi, karena menurut Imam Nawawi mendahulukan takbiratul ihram itu lebih utama ya. Ustazah, kalau kita udah pakai cadar, oke. Lalu kalau di rumah tidak pakai, apakah itu boleh? Di rumah buka aurat aja nggak apa-apa, Mbak. Ya jangan pakai cadar di rumah, kan ada suami yang pengen ngeliat dan seterusnya ya. Ustazah, kalau suami bicara akan ku kembalikan orang tuanya. Kalau akan belum. Ancaman juga belum. Ya, kupulang kau ke rumah orang tuamu. Itu baru jatuh talak ya. Ustazah, kalau sholat tasbih lebih baik dikerjakan di malam hari atau siang hari. Boleh dua-duanya. Cuma kalau siang hari 4 rakaat 1 kali salam aja. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Boleh Mbak Sari Dewi ya. Oke, tadi udah aku jawab kalau nggak salah ya. Ustazah, Allahumma filli dzunubi wali walidayya, apa nggak usah pakai dzunubi? Boleh pakai dzunubi, boleh pakai tidak. Dzunubi itu artinya dosa. Allahumma firli, ya Allah ampuni, walidayya, dan kedua orang tuaku. Kalau pakai zunubi, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, zunubi, dosa-dosaku, sama aja. Ya, satu pakai kata-kata dosa, satu pakai tidak ya. Ustazah, saya sedang belajar Al-Quran, tapi kalau sedang haid boleh nggak? Boleh.
tapi jangan disentuh atau dari handphone. Sholat tasbih dasarnya apa? Loh, hadisnya jelas ya. Sholatlah kalian tasbih sekali sehari, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup ya. Ustazah, oke, Ustazah adalah seorang dokter enggak? Aku lebih tepatnya doktor. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah. Jadi doktor karena S3-nya. Semua kuliahnya jurusan agama. Ustazah, baca zikir pagi dan petang, apakah boleh sambil beres-beres rumah? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Sambil nyetrika, sambil nyetir, boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, iya ya. Dalam hati kita meremehkan orang lain tidak sampai terucap istighfar aja ya. Kalau tidak sampai terucap nggak berdosa. Keburukan yang masih dalam hati tidak bernilai dosa. Kebaikan yang masih diniatkan meskipun nggak jadi tetap bernilai pahala. Begitu dalam hadis arba'in. Ustazah, bolehkah sholat syuruk dilaksanakan berjemaah sendiri saja? Rawatib juga sendiri saja. Kalau tahajud dan duha hajat boleh berjemaah ya. Ustazah, enggak mbak, apakah kita haid ketika umroh karena banyak dosa? Ya enggak. Bagaimana dengan Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah, berangkat haji dengan Rasulullah, baru sampai di pinggiran kota Madinah udah haid. Masa Aisyah banyak dosa? Enggak perlu begitu cara berpikirnya ya. Sayyidatina Aisyah tuh haji haid guys. Iya kan? Nangis beliau itu di perjalanan itu. Rasulullah katakan engkau telah dapat pahala haji. Karena haidmu bukan dari engkau tapi dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sesak juga aku guys. Pertanyaannya banyak juga ya. Aku jadi kayak mahasiswa udahlah pakai baju putih. Dosenku banyak kali pula. Ini yang mahasiswa aku nih guys. Banyak kali dosenku. Oke. Teman-teman. Tahan nafas dong 27 tahun. Biar sama sesaknya sama aku. Ya gitu ya guys. Yuk kita lanjut ya. Ustazah sebenarnya nggak mau bantu orang karena nyakitin kita. Tapi karena nggak tega dibantu juga. Apakah dapat pahala? Dapat. Yang penting mbak nggak ngomongin ke orang. Yang penting nggak ria. Kalau ria nggak boleh. Ada dalil qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Ya, tidak usah sedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Kita membantu orang karena kasihan, boleh. Bantu orang karena dia baik, boleh. Bantu orang karena dia jahat supaya dia berubah dan tahu bahwa kebaikannya tetap kita balas, bahwa keburukannya tetap kita balas kebaikan, boleh. Yang penting jangan disampaikan, kebaikan kita jangan terlalu sering disampaikan kepada orang lain ya. Aku pusing lihat pertanyaan macam rudal cepet banget, gimana aku selebeo. Oke gitu ya. Iya siap ya. Ustazah sholat subuh kesiangan gimana? Tetaplah sholat dimanapun teman-teman terbangun ya. Tapi kalau telat tetap lalai ya. Oke. Ustazah doa di sujud terakhir boleh banyak-banyak Zah. Misalnya doa dunia akhirat, doa keturunan, doa anak soleh, doa orang tua, terhindar dari api neraka, ya oke, nggak masalah. Ya sholat sendiri lama aja sujudnya nggak apa-apa. Nah yang penting jangan ketiduran. Kak Ustazah, oke, pengen stamina kayak Ustazah minum madu akasia ya guys. Dia pula yang promo. Siap Mbak Indra ya. Ustazah, oke, penyebab kesiangan sholat subuh hampir sering itu kenapa? Oh itu karena belum terbiasa aja mbak. Itu belum terbiasa aja. Mbak coba hidupkan alarm. Tapi alarm jangan taruh di kepala mbak. Ya, alarm itu ditaruh di atas lemari. Ya, alarm itu ambil kursi. Tapi ini beneran, ini caraku pada masanya waktu aku muda dulu. Payah juga aku dulu bangun subuh guys. Namanya anak muda pada masanya kan. Aku ambil kursi, aku taruh alarm di atas lemari guys. Pas dia bunyi pagi-pagi hati kesal. Mau dimatiin gak ada dia di kiri kanan. Akhirnya aku ambil kursi, ku letakkan, ku angkat. Udah hilang ngantuknya. Jangan letak alarm di samping telinga.
cus langsung mati. Udah, gitu ya guys. Nah, iya pada masanya Mbak Ati, iya kan? Oke, Ustazah, kenapa cuma jawab pertanyaan ibu-ibu aja? Aku nggak tahu mana bapak, mana ibu, dan mana di antara keduanya. Yang nampak aku jawab. Maafin aku ya, teman-teman. Ini bebas guys ya, jangan bias gender ya. Jadi laki-laki, perempuan, bapak, ibu semuanya aku jawab. Aku nggak tahu juga teman-teman mana bapak, mana ibu, atau wama bainahuma di antaranya. Aku juga nggak tahu. Mana aja ya, maafin ya. Toh kita juga setiap hari kok tanya jawabnya. Oke, Ustazah, apakah qobliyah sholat asar itu ada? Ada qobliyah asar, cuma qobliyah asar itu tidak sunnah muakkad, dia sunnah ghairu muakkad. Oke. Ustazah kan masih muda, iya. Tadi aku bilang waktu muda dulu, ya nggak apa-apa merendah untuk meninggi sekali-sekali, ya kan? Oke, ya pengen dibilangin lah, Ustazah kan masih muda, itu guys, itu caranya guys, merendah untuk meroket, sekali lah guys ya. Ustazah, gimana caranya lo tahajud sebelum tidur? Tahajud itu usahakan tidur dulu. Karena tidur dulu baru tahajud itu sangat afdol. Walaupun cuman sekilas aja gitu ya. Ustazah, saya sering melihat salah satu saudara selalu kesiangan sholat subuh. Padahal udah berusia. Nggak apa-apa ya, diingatkan aja. Oke ya. Iya Mbak Ati ya. Ustazah sebentar ya. Oke. Masuk Ustazah. Ya alarm tuh jauh dari tempat tidur. Jangan di samping kepala, bakal teman-teman matiin, percaya deh sama aku. Ya, oke. Bakal teman-teman matiin. Memang kayak gitu caranya secara faktual. Gitu yang aku lakukan dulu. Ya, Ustazah, sebentar ya. Sholat subuh boleh nggak pakai kunut? Oh, nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i ya. Tetapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Teman-teman boleh share-share tautan, siap Mbak Ati. Tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Oke. Oke, Ustazah, kemarin malam nggak live, nggak. Kemarin aku ke Jakarta, malam tadi lagi di airport, mau live aku di airport sambil nunggu, tapi lagi kerjaan, ujung-ujungnya kerja aku nggak jadi live. Ustazah, sebentar ya, kalau oke ya, pertanyaan nggak dijawab, maafin ya. Ustazah, katanya kalau lupa kunut harus sujud sahwi. Ya, bagi yang terbiasa kunut. Di antara teman-teman ada yang suka kunut nih, yang diperbaiki ya, supaya aku bisa baca. Sedekah subuh yang kukumpulkan diberikan ke orang ngamen, pengemis, enggak apa-apa. Ustazah, oke, kalau sholat hajat dilakukan sekali aja atau berulang-ulang, bebas. Boleh berulang-ulang tiap hari, boleh sekali aja. Kalau hajatnya udah terkabul berhenti, nggak masalah. Itu sunnah ya. Dulu waktu jadi TKI ada teman laki-laki sholat di WC, itu gimana? Nah, kalau dalam keadaan darurat, selagi tidak najis, nggak ada masalah. Saking susahnya di sana, saking sulitnya di sana. Mungkin dia kena marah sama atasannya. Ya, selagi dia tidak dalam keadaan najis, dia bersihkan pakai air, dia siram, ya kan, sampai hilang warnanya dan hilang baunya di lantai. Kalau dalam keadaan darurat mau gimana? Saat perang aja tetap harus sholat. Oke, gimana hukum wudhu tapi di kuku ada lemnya? Tidak sah. Makanya kalau teman-teman pakai kutek itu harus dihapus kuteknya sebelum teman-teman berwudhu ya. Kecuali kalau karena sakit ya itu lain ceritanya ya. Misalnya diperban ya, berdarah, bernanah ya, nggak perlu dibuka ya. Ustazah, apakah doa tahajud bebas? Bebas aja mah kalau doa. Oke. Gimana kalau sedekah subuh dipakai sebagai upah? Boleh, tetapi tidak membahagiakan apapun. Karena prinsip sedekah itu membahagiakan orang lain. Loh, dia kerja ya udah dapat upah. Nah, tapi kalau sedekah subuh dipakai buat kelebihan upah itu lebih bagus ya. Oke, gitu ya. Ustazah, niat wudu pakai bacaan fardu doa nggak bun? Fardu doa nggak bun? Gimana Pak Iskandar? Coba ditulis lagi ya. Ustazah, oke, baru dengar sejak kenal Ustazah yang dimaksud sedekah subuh. Oh iya Kak, siap Mbak Alifah. Aku jelasin ya. Jadi sedekah subuh itu bagus banget guys. Sedekah subuh itu, ya Mbak Raja Ratu. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita kumpulkan di waktu subuh.
Kenapa? Karena di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Jadi sedekah di waktu subuh itu sangat bagus. Nah, caranya adalah teman-teman boleh kumpulkan aja di rumah uangnya. Ya, misalnya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Nanti besoknya, hari Jumatnya, hari Minggunya baru teman-teman melakukan yang namanya sedekah. Nanti boleh traktir makan kawan, boleh kasih makan kucing, traktir makan teman, kasih makan tetangga, bebas. Ya, tapi itu pahalanya lebih besar. Dan salah satu penarik rezeki adalah sedekah subuh dan sholat duha. Oke? Aku semenjak ustazah dari jadi tahu doa cebok puasa yang mulbit banyak zah sama-sama ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow aktifkan tombol loncengnya ya sehingga kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh buat bayar hutang? Itu namanya tabungan, bukan sedekah. Tabungan hutang ya. Ustazah, kalau sholat pakai mukena aja, dalamannya nggak pakai baju, pastikan benar-benar ketutup. Pastikan benar-benar ketutup artinya kalau nggak pakai baju, pastikan mukenanya nggak transparan, tidak keluar rambutnya, tidak nampak telinganya, tidak nampak, pokoknya pastikan aja. Karena sebenarnya sholat nggak harus pakai baju, yang penting menutup aurat. Bangun subuh kesiangan, boleh kodo di waktu duha, jangan. Dimanapun teman-teman kebangun tetaplah sholat qobliyah, tetaplah sholat subuh. Mukena yang kelunturan masih bisa dipakai sholat, boleh. Oke, ustazah, oke sebentar ya. Kalau sedekah subuh dikumpulin terus dikasih ke anak yatim piatu bagus. Kenapa sholat banyak yang gak pakai baju ya Zah? Bingung aku. Ya karena panas kali. Saya sudah 3 hari setiap Jumat, terkadang hari lainnya ziarah kubur. Untuk almarhum suami, apakah boleh? Tentu boleh. Bolehkah sedekah subuh pahalanya untuk orang meninggal? Tentu boleh. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah pahalanya orang tuaku yang meninggal. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Saya selalu di sana. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar. Sholat taubat boleh nggak dilakukan sekali sehari? Boleh, nggak jadi masalah. Setiap hari 2 rakaat udah bagus. Kalau waktu ruku kakinya kelihatan jarinya, tutupin aja, nggak apa-apa. Ya kan nggak sengaja. Atau keluar rambutnya, tutupin aja, kan nggak sengaja. Ustazah, apakah amalan biar anak mudah menghafal Quran? Bilang sama anaknya, hafal habis subuh, ngulangnya habis maghrib dan doakan dia terus setiap habis sholat pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Oke, Ustazah, dosen gue nih dulu. Oh, ada mahasiswa aku di sini ya. Siap, sehat, semangat selalu ya. Ustazah, pakai minyak wangi-wangian yang untuk wasilah rezeki atau buka aura itu termasuk syirik. Ya, minyak wangi tidak boleh, tidak ada buka aura ya. Tapi kalau minyak wangi rukyah ada ya. Jadi minyak wanginya sudah di ayat rukyah atau madunya udah di ayat rukyah itu bisa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana cara melakukan sujud sahwi? Oke, sujud sahwi itu adalah sujud yang kalau kita lupa rokaat. Ya, sama-sama Mbak Lili aja. So, lupa rokaat. Misalnya kita lupa nih, ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 aja dulu. Nah, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yas. Nggak boleh harfin nanti pelanggaran di akunnya. Tadi malam ada yang live kayak gitu, akhirnya tokonya cabut keranjangnya sama sekali. Karena kalau aku pelanggaran, seller juga pasti takut. Jangan ya Mbak pakai suara aku jangan. Oke, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allah, nggak ada Mbak Raja Ratu. Allahu Akbar.
sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Ya, itu adalah doa saat sujud saat lupa rokaat. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca, oke. Berapa rokaat minimal untuk sholat taubat? 2 rokaat. Oke, bolehkah mengaji dalam hati tidak bersuara? Aku nggak nyaranin, karena ngaji itu kita perlu mempertepat bacaan makharijul huruf kita, bacaan ikhfa, idgham, tajwid kita. Jadi kalau bisa ngaji tetap bersuara ya teman-teman ya. Khusus saja amalan apa anak supaya khusus jadi tahfiz, nggak ada. Amalan khusus nggak ada. Yang penting doakan aja setiap habis sholat dan didik anaknya baik-baik. Masukkan ke sekolah tahfiz, itu aja. Sholat tasbih habis subuh atau habis maghrib boleh, habis subuh nggak boleh. Tidak ada sholat habis subuh. Kalau doa dalam hati boleh. Ya, kalau baca Quran sebenarnya boleh dalam hati bagi yang udah bisa. Kalau belum bisa jangan. Nanti kapan mau belajar makharijul hurufnya? Kapan mau belajar tajwidnya? Kapan mau belajar ikhfa, idghamnya? Ya, kalau baca Qurannya dalam hati terus, kapan mau belajarnya? Oke. Khusus saja, oke. Kalau ngaji terus ngentut dilanjutkan nggak? Nah, ini ikhtilaf. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu lagi, tapi selebihnya mengatakan wajib wudhu. Saranku wudhu, ya, saranku wudhu ya. Oke, khusus saja sebentar ya. Bolehkah kalau sholat sendiri bacaan ayatnya kencang? Nggak boleh. Sholat itu tetap sir kalau sendiri. Sir itu ya. Khusus saja oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, bolehkah perempuan pakai parfum? Cari yang non alkohol atau kadar alkohol di bawah 3 metil ya. Ngaji boleh pakai HP enggak? Tergantung. Kalau teman-teman haid, ngaji pakai HP lebih aman. Kalau teman-teman dalam kondisi terbiasa gitu ya, dalam kondisi biasa-biasa aja ngajilah di Al-Quran. Karena nanti kalau ngajinya di handphone pas baca Quran susah. Karena gimana pun bentuk huruf, bentuk fathah, dhammah, kasrah, kasratain di Al-Quran itu beda dengan di HP. Bolehkah tahajud atau sholat hajat jam 4 subuh? Selagi masih belum azan subuh masih boleh. 40 tahun ngafalin doa sujud sawi aja nggak nyantol-nyantol. Oke, semoga 2 tahun lagi bisa hafal ya. Ustazah, sejak ikutin ceramah Ustazah, saya jadi puasa Yaumul Bid. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan dan semoga bermanfaat ya. Oke, Ustazah. Oke, sholat taubat habis subuh bisa nggak? Tidak ada sholat habis subuh dan habis asar. Tidak ada sholat habis subuh dan habis asar ya teman-teman ya. Oke. Dia bilang 40 tahun ngapal sujud sawi nggak nyantol-nyantol. Aku doain lah semoga 2 tahun lagi hafal. Bercanda ya guys. Ya Allah nggak jadi aku dewasa. Palingnya komennya apa-apa aja. 40 tahun kita ketemu aja baru berapa bulan ceritanya. Siap bulin ya, maafin ya guys. Ustazah, maafin ya yang gak kebaca ya. Pelan-pelan kita juga belajar ya. Teman-teman belajar ya. Ustazah, kalau lupa baca Al-Fatihah tidak sahkah sholat? Jelas. Kalau lupa baca kalau lupa baca Al-Fatihah ya sholatnya tidak sah ya. Oke, bercanda saja. Oke. Ustazah, tadi malam aku mulai mandi sebelum subuh. Mandi guys sebelum subuh guys. Enggak ada ceritanya masa mandi jam 9. Follower Ustazah Nela kece badai. Mandi jam 10. Mana ceritanya? Mandi sebelum azan subuh. Ya, mandi sebelum azan subuh itu sunnah. Orang aku aja anak muda mandi sebelum azan subuh. Anak muda di geng, masa kalah. Mana ceritanya? Mandi, seger, moodnya bagus. Mood booster, mantap ya. Mandi sebelum subuh, jangan jam 1 malam pula. Mentang-mentang semangat jam 1 malam aku mandi jangan gitu pula. Ya, jadi mandi sebelum azan subuh itu sunnah. Oke, dah. Nah, dingin mandi. Perasaan aku kalau di Bukit Tinggi pulang kampung tetap aja mandi.
Berarti jam 4 Za. Pokoknya sebelum azan subuh. Mandi. Mandi aja disuruh. Gimana ceritanya kawan? Oke. Dah mandi. Mana ceritanya? Memang ada guys. Orang-orang yang mandi sekali sehari gitu ada. Temanku ada yang live 5 jam, 7 jam nggak mandi. Memang ada. Berdosa nggak? Ya nggak berdosa. Ya nggak berdosa sih. Iya ya. Tapi mandi lah guys. Oke. Aku nih udah mandi. Terus udah pakai parfum, walaupun nggak ada yang di sekitar aku, cuma ada kucingku. Biar mood booster ketemu dengan teman-teman semua. Iya kan, mandi. Ini ceritanya. Jam 12 jangan mandi. Mandi apa pula jam 12, oke? Gitu ya, siap. Oke, 3 kali sehari mandi. Oke, ya 1 kali sehari. Oke, Bukit Tinggi itu bukan rumahku ya, kampung orang tua orang Bukit Tinggi ya. Akunya di Pekanbaru. Saja bagaimana yang penting sholat subuhnya sah ya Zahma. Oke gitu ya. Ustazah kalau sholat wajib sendiri niatnya gimana? Seperti biasa. Sengaja aku sholat fardu 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Wah berhasil ya, ternyata ada yang mandi subuh tadi. Oke gitu ya. Gitu dong, sami tu wa tu ya kan. Kami dengar, kami ikut. Bukan sami tu wa pikir-pikir tu. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Jangan, mandi sebelum subuh sunnah. Oke. Ustazah, apa keutamaannya kalau jemaah di masjid dianjurkan sayap kanan dulu? Enggak apa-apa, itu hanya pembentukan soft aja ya. Ustazah, apakah anak laki-laki boleh memandikan jenazah ibunya? Enggak boleh. Memandikan itu harus sejenis. Anak perempuan memandikan bapak, anak laki-laki memandikan bapak, anak perempuan memandikan ibu. Dan sebaliknya ya. Sedekah subuh boleh nggak dikasihkan ke cucu? Boleh. Oke gitu ya. Ustazah kalau ada sholat habis subuh dan asar, kalau mau sholat kodo gimana? Bisa, tapi kalau ingat jumlahnya ya. Puasa yang mulbit kapan? Belum, nanti aku ingatkan. Yang penting teman-teman klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nah nanti aku ingatkan jika udah masuk puasa yang mulbit ya. Boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah, cara menjawab azan gimana? Oke, tolong tahan nafas 27 tahun. Aku mau menjawab cara menjawab azan. Ketika muazzinnya mengucapkan Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Gitu ya. Ketika muazzinnya menyatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita menjawab sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ketika muazzinnya mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzinnya menyatakan as-shalatu khairum minan naum, maka kita jawabnya shadaqata wa barorta. Ini azan subuh ya. Jawabnya sekali aja, Mbak. Setiap. Jawabnya jangan sekali. Kok innalillah. Shadaqata wa barorta ya. Nah, ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar dan la ilaha illallah, kita jawabnya juga hal yang sama ya. Ustazah, oke, aman ya. Nah, itu cara menjawab azan ya. Ustazah, keluar dari rumah, doa keluar dari rumah cukup bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Oke, Ustazah, perempuan pakai celana panjang nggak boleh. Semua ulama madhab sepakat bahwa perempuan itu pakaiannya harus terhampar dalam bentuk rok atau dalam bentuk gamis. Kecuali kalau dia di dalam rumah. Mbak Non nanti ya setelah tanya jawab ya. Ustazah, Talu, wah mantap, jauh ya. Dari sini jauh Talu. Oke, siap ya. Ustazah, Kwansing ya, siap Mbak Mariana. Sedekah subuh lupa, ingatnya jam 7, gimana? Gak apa-apa, itu karena belum terbiasa. Besok bisa dirapel aja, karena kalau jam 7 udah gak sedekah subuh namanya. Karena sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, iya betul ya. Bandung, siap ya.
Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah mandi sebelum sholat maghrib? Boleh, nggak masalah. Is okay. Sama-sama Mbak bikin ID, Masya Allah ya. Ustazah, kalau sholat sunat taubat, bacaan suratnya semampunya. Ya, semampunya aja. Teman-teman kalau sholat sunnah mau teman-teman baca kulnya doang nggak masalah, sholatnya tetap sah ya. Oke, bacaan habis azan nggak wajib Mbak das ini, cuman sunnah ya. Ustazah, pil aborsi ke kandungan 2 bulan tetap nggak boleh, kecuali alasannya kematian. Ustazah, gimana? Oke, Ustazah, subuh selain uang bisa nggak berupa barang, makanan? Boleh nggak masalah. Sedekah subuh berupa barang, berupa makanan, boleh kok. Susah aja. Kalau sedekah subuh dibelikan makanan, dibelikan mukena, baru kasih orang nggak masalah. Sedekah itu mah bebas. Dia tidak sama dengan zakat. Zakat banyak aturan ya. Tetapi kalau sedekah subuh itu bebas ya. Khusus saja taubat dulu baru duha dulu. Bebas aja, duha dulu baru taubat juga nggak apa-apa. Salat taubat bisa dilakukan tiap hari kok. Oke. Khusus saja. Oke, sebentar ya. Kalau sholat syuruk bisa di rumah nggak? Kalau di rumah tidak dapat pahala haji umroh. Dia cuma dapat pahala syuruknya aja. Kalau teman-teman mau dapat pahala haji umroh, maka teman-teman harus sholat subuh 2 rakaat di masjid atau di musola. Lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya iktikaf di masjid, nggak usah pulang ya. Boleh zikir, boleh baca Quran, boleh sholawat dan lainnya. Lalu kemudian sholat sampai datang waktu syuruk, ya udah pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke, kerudung aku lupa ya linknya yang mana ya. Ustazah, oke, senyumannya manis banget. Oh iya, sengaja settingannya seperti itu. Apalah mau ku jawab guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau celananya panjang untuk olahraga tetap nggak boleh pakai rok celana. Kan ada rok celana khusus olahraga untuk wanita muslimah. Boleh potongan, boleh gamis, yang penting rok yang terhampar di bawah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, tolong gimana cara cantiknya? Setiap hari, setiap live ada yang nanya cara cantiknya. Nggak ada rumus cantik, nggak akan ku kasih tahu walaupun ada. Nanti banyak sainganku. Setiap live, Ustazah doa cantiknya, Ustazah cara cantiknya, nggak ada. Nggak akan ku kasih pun kalau ada. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nanti banyak pula sainganku kan. Nah, kayak gitu guys. Kemarin ada yang bilang, Ustazah nggak jual skincare. Enggak lah, tunggu mentalku siap, takut banyak saingan. Oke, Ustazah apakah boleh pakai masker dalam sholat? Kalau dalam keadaan darurat boleh. Tapi kalau dalam keadaan tidak darurat jangan ya. Oke, gitu ya. Doa bercermin Zah, doa bercermin itu doa supaya akhlak bagus. Bukan doa supaya cantik. Selebewa. Oke, siap ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, ada yang di komen, Ustazah, pelit banget rumus cantik aja nggak mau kasih katanya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya, guys. Banyak kali sainganku nanti. Iya kan? Santai lah, yang lain kan ku jawab. Canda ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau di perjalanan pakai gamis, sedangkan gamis terhampar ke tanah, apakah sah sholatnya? Iya. Kalau dia terhampar, lalu kemudian kena debu lagi, dia disamak lagi, maka dia suci lagi. Jalan kena debu, maka debu itu mensucikan najis ya. Oke, Ustazah kalau mau cantik, oke, skincare-nya wudu ya Zah. Kalau itu oke lah tuh ya, wudu ya, jaga wudu ya teman-teman ya. Ustazah, cara qobliyah subuh apakah setelah azan subuh? Qobliyah subuh itu adalah harus azan dulu, nggak boleh sebelum subuh. Ya, jadi
Jadi teman-teman, qobliyah subuh itu azan dulu. Qobliyah maghrib, pokoknya semua qobliyah itu mesti azan dulu. Misalnya nih azan zuhur jam 12:30. Lalu teman-teman sholat qobliyah, sholatnya jam 1. Boleh aja teman-teman melakukan yang namanya qobliyah dulu, baru kemudian sholat zuhur, baru ba'diyah zuhur ya. Oke, bolehkah zakat mal buat saudara yang nggak mampu? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Iya Mbak Raja Ratu, oke ya. Oke, gimana caranya baca Yasin Fadilah? Dibaca aja seperti biasa ya guys. Ustazah, sedekah subuh sudah siap, tapi pas subuhnya saya lupa. Itu gimana? Kalau lupa itu karena tidak terbiasa aja. Karena tidak terbiasa aja. Nah, dibiasakan aja ya, dibiasakan aja untuk melakukannya. Aku juga dulu gitu guys. Sedekah subuh 3 hari lupanya 7 hari. Sedekah subuh 1 hari lupanya 2 hari. Ya, sedekah subuh itu sampai 7 hari lupanya 10 hari. Seperti itu. Seperti itu memang. Ya memang itu untuk di awal wajar aja ya. Ustazah kalau sholat duha gak hafal surat ad-duha gimana? Sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha ya. Tapi kalaupun enggak apa-apa, ayat lain juga enggak apa-apa. Sedekah subuh jam 6 pagi boleh enggak? Boleh. Selagi masih ada waktu subuhnya Mbak Bulbul. Sedekah subuh kalau dirapel boleh nggak? Kalau lupa boleh. Tapi ada baiknya setiap hari ya. Oke, iya. Oke, siap Mbak Big NPID. Masya Allah. Sedekah, oke. Bentar dulu ya. Sedekah subuh di waktu infak di masjid. Ya boleh. Sedekah subuh waktu infak di masjid boleh, nggak masalah. Kalau teman-teman tim yang ke masjid. Kan Mbak ada sebagian orang yang nggak ke masjid. Maka dia biasanya melakukan yang namanya sedekah subuh di rumah. Dia kumpulkan ya. Oke. Kalau sudah haji berpakaian celana boleh nggak? Perempuan. Laki-laki dan perempuan mau haji mau enggak. Jangan pakai celana, pakailah rok. Banyak kok sekarang rok-rok itu yang gaul, yang gamis-gamis itu yang gaul, yang tanpa menghilangkan kerennya kita. Kita bisa tetap dihargai tanpa melanggar syariat kok. Kita tetap bisa happy tanpa melanggar syariat. Kita tetap bisa bahagia dengan mengikuti syariat. Aku macam seumur hidupku pakai celana udah nggak pernah sejak aku tamat SD. Tapi juga tetap dihargai, tetap bisa berteman dengan orang yang nggak pakai jilbab sekalipun, tetap bisa bahagia karena ukuran kita bukan dari pakaian kita, ukuran kita adalah dari nilai diri kita dan cara kita menghargai orang lain. Nah, pokoknya teman-teman pakailah rok atau gamis, banyak kok sekarang yang keren-keren ya. Macam aku punya rok yang modelnya lucu-lucu, yang di bawahnya ada Hello Kitty-nya, yang aku pakai punya rok lepis yang kayak koyak-koyak, tapi dia nggak koyak, yang kayak modelnya jadul banget. Nah itu aku macam punya supaya itu bisa ujung-ujungnya temanku bilang bagus ya. Nah itu kan bisa loh nggak pakai celana, sekarang modelnya bagus-bagus misalnya seperti itu kan. Nah itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kita bisa kok untuk tetap happy, dihargai orang lain. Selagi kita walaupun kita tidak harus melanggar syariat ya kan. Ustazah apa hukumnya menengok orang sakit sunnah ya. Sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat aja cukup. Qobliyah subuh 2 rakaat aja cukup. Ustazah bisa nggak kita itu baca ayat kursi setiap habis sholat? Ayat kursi setelah Al-Fatihah. Kalau ayat kursi setelah Al-Fatihah boleh, nggak jadi masalah. Ya, ayat kursi setelah Al-Fatihah boleh, nggak jadi masalah. Karena ayat kursi itu bagian dari ayat Al-Quran ya. Oke, Ustazah, subuh, sholat qobliyah subuh bagusnya surat apa yang dibaca? Qobliyah subuh itu bagusnya baca suratnya bebas. Oke, teman-teman. Ustazah, sholat ini apa yang dibaca? Sholat ini apa yang dibaca? Iya tuh. Ujung-ujungnya nanti balik lagi ke kul.
ya. Jadi intinya apa aja nggak apa-apa ya. Emang kalau aku bilang baca surat Al-A'la mau? Jadi bebas aja ya teman-teman ya. Ini yang ngetik nih kayaknya bacaan sholatnya setelah Al-Fatihah kul 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 aja siang malam. Tapi nggak apa-apalah daripada nggak goyang ya kan. Kul 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 aja kan. Oke, ya padahal kita hafal loh ayat kursi. Hafal loh kita, lu aja kali gua enggak. Padahal teman-teman hafal loh ayat kursi. Hafal Yasin 5 ayat pertama. Ya Mbak Eli, hafal Al-Baqarah. Iya kan, hafal loh teman-teman surat Al-Lahab. Teman-teman hafal loh surat-surat lain. Aku yakin. Tapi entah cemana ceritanya balik lagi kul kul kul. Ya udahlah nggak apa-apalah. Kan itu juga bagian dari ayat yang bagus. Sampai ke alam barzah kul kul. Nanti catatan amalnya kul 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 kul. Ya, jadi kalau bangun malam itu ya bangun. Teman-teman tahajud kalau kebangun malam jangan cuman pipis. Aku kemarin candain temenku. Aku bangun malam loh Nel. Palingan pipis. Kok tahu Nel? Kalau bangun pipis doang. Nanti malaikat catatan amal lu gak keren. Pipis, 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 pipis terus bangun malamnya. Makanya tahajud. Oh siap. Dia bercandain aku. Dia aku candain balik. Nel aku tadi malam bangun malam loh. Palingan pipis. Kok tahu Nel? Tahu lah. Coba ubah catatan amal tuh. Jangan nanti pas engkau dihakimi engkau cuman baca pipis, 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 pipis. Mana ceritanya? Tahajud ya. Supaya ada keren-kerennya dikit tahajud. Kayak gitulah guys, mana ceritanya. Bangun malam pipis doang. Terus dia bilang kok tahu? Oh tenanglah di luar kepalaku. Kecuali teman-teman semua. Teman-teman ini yang ngetik ini Masya Allah. Kalau bangun malam Masya Allah. Pasti pipis juga. Oke ya. Ustazah, apa hukumnya sholat di rumah? Soalnya aku lebih banyak sholat di rumah. Enggak apa-apa. Wanita itu tidak wajib ke masjid. Tapi juga tidak diharamkan ke masjid ya. Jadi tidak diharamkan ke masjid ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadzuruha ya. Maaf, ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fadzulahun ya. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia ya. Jadi boleh wanita ke masjid, di rumah juga nggak apa-apa. Iya gitu ya, bangun malam tidur lagi ya. Oke siap ya Ustazah. Dok suaranya keren. Oh iya settingan pagi ini, nanti siang lain lagi settingannya. Ustazah, oke Ustazah kok tahu. Oke gitu ya. Ustazah kalau susah tidur nggak bisa tahajud ya bisa kok. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah ya. Tapi perkara afdol dan tidak afdol aja ya. Tidur dulu baru tahajud bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol aja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuma kurang afdol aja ya. Oke Ustazah. Bayar hutang puasa di hari Senin dan Kamis boleh nggak masalah. Saya ke masjid 1 kilo jalan kaki, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Oke teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini setiap harinya. Saja orang tuaku suka tidur habis subuh, dinasehati nggak mau, itu gimana? Nggak apa-apa, belum aja, masih belum terbiasa karena fisiknya terbiasa tidur habis subuh. Diingatkan terus, perubahan itu pelan-pelan insya Allah ya. Ustazah, tahajud dilakukan, oke udah ya. Ketika duduk tahiyat akhir kakinya kelihatan, tutupi aja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar. Atau kalau rambutnya keluar ya dimasukin aja, nggak masalah ya. Ustazah, oke saya lagi di titik malas ibadah, nggak apa-apa. Malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Saya lagi malas ibadah, nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan walaupun dalam keadaan malas. Salahnya kan bukan malesnya, tapi dikerjakan atau tidak. Apakah aku nggak pernah males? Males juga. Sering nggak? Ya jarang sih. Cuma
Walaupun malas, tetap aku kerjakan. Seiman apapun orang, tetap dia malas. Mau dia ulama, mau dia ustadz, tetap dia malas. Nggak mungkin nggak malas. Cuman bedanya mereka tetap mengerjakan. Ya, jadi tidak perlu kita menyandarkan sesuatu pada semangat atau tidak. Tidak usah terlalu bersemangat dalam ibadah. Biasa-biasa aja, yang penting tetap kerjakan. Ustazah, saya lagi malas sholat duha. Nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Bahkan saya sering bilang kepada teman-teman, tidak usah terlalu bersemangat melakukan apapun. Biasa-biasa aja, yang penting kerjakan. Ya, aku juga tidak pernah terlalu bersemangat di dalam hidupku. Tapi aku merasa bahwa apa yang harus kukerjakan itu adalah adalah tanggung jawabku. Jadi kalau lagi semangat aku kerjakan. Ya bonus lah, semangatnya cuma bonus doang. Kalau lagi males tetap aku kerjakan. Kayak gitu ya. Jangan menyandarkan sesuatu pada semangat. Karena semangat gak bakal lama. Dia tuh PHP. Sebentar dia pergi, sebentar dia pergi. Oke, nah gitu ya. Gak perlu terlalu bersemangat. Lakukan aja lah ya. Oke. Ustazah, kalau saf di depan masih ada yang kosong, lalu kita di belakang, nggak ada masalah, ya. Bahkan banyak orang yang semangat itu menghancurkan dia. Semangat buat bisnis, wah diambil keputusan saat semangat, rugi. Semangat ngerjain skripsi, oh cepat selesainya, baru dicoret-coret sedikit, udah nggak datang-datang lagi 6 bulan. Ya, oh ya aku lagi semangat ibadah, tahajudnya 8 rakaat, besok pagi tumbang, malamnya nggak tahajud lagi. Wah saya lagi semangat majlis taklim, lagi semangat aja. Pas lagi nggak semangat, terus dia nggak datang lagi. Maka jangan menyandarkan ibadah pada semangat. Kita nggak perlu semangat, yang kita perlu tanggung jawab dalam hidup ini. Oke? Jadi nggak terlalu perlu semangat itu guys. Yang perlu itu tanggung jawab guys. Apakah aku semangat kuliah? Demi Allah enggak. Apakah aku semangat kuliah? Enggak. Bagiku kuliah itu tanggung jawabku. Ya, makanya alhamdulillah S1 ku 3 tahun 4 bulan. S2 ku 1 tahun 4 bulan. S3 ku 1 tahun 8 bulan. Aku tamat S3 di usia yang relatif sangat muda. Belum di usia 27 tahun aku udah tamat. Pada masanya. Jadi bukan kan aku semangat kuliah, aku semangat belajar, enggak juga. Cuma aku merasa itu tanggung jawabku. Besok ujian ya besok aku kerjain. Ya itu tanggung jawab. Apakah aku semangat banget? Enggak. Semangat enggak aku bikin video? Enggak, aku ngerasa bertanggung jawab aja hadir di tengah teman-teman. Selebeo. Ustazah, oke, sejak pakai cadar kenapa aku begitu kalau keluar rumah? Sejak pakai cadar malu keluar rumah, nggak apa-apa, itu cuma belum terbiasa aja mbak. Ntar juga mbak kalau udah terbiasa juga aman aja ya, itu karena belum terbiasa aja kok ya. Sama mbak, orang yang dari nggak berjilbab pakai jilbab dia juga malu. Orang yang dia tadinya pakai celana berusaha pakai gamis, pakai rok, dia juga malu. Nggak apa-apa, proses transisi ya. Nah oke, nggak apa-apa ya Mbak Putri Belawa ya, tetap kuat insyaallah ya. Oke, Ustazah, oke, jika umroh tidak bersama mahram dengan anak perempuan aja. Lah, anak perempuan itu kan mahram. Mahram itu bukan cuman suami, bukan cuman istri, ya. Anak itu mahram, ya, karena nasab, ya, anak perempuan atau perempuan yang lain juga mahram, ya. Siap Mbak Vivial, ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Kalau suami ke masjid, kita kebagian pahala enggak? Ya enggak. La yazirotun wizra ukhra. Kita tidak menanggung beban orang lain. Ustazah santai.